Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Bapak Dr. Muhammad Agus Kurniawan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural yang kami hormati, dan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan multikultural yang diampu oleh dosen kita Bapak Muhammad Agus Kurniawan MPDI. Selanjutnya salawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak di yaumul kiamah kita nantikan syafaat beliau. Baik rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Yusbowo, kemudian ada saudara Nuril Khairi dan saudara Fajar Nuriman. Selanjutnya kami di sini akan membawakan materi tentang pendidikan multikultural yang bertemakan integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan di era globalisasi. Untuk yang selanjutnya, presentasi kami tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan di era globalisasi. Untuk materi akan disampaikan oleh saudara Fajar Nuriman. Kepada saudara Fajar Nuriman, waktu dan tempat saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusbowo yang telah memberi kesempatan kepada kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang integrasi nilai Islam dalam manajemen pendidikan di era globalisasi. Di mana di era globalisasi ini pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi, pertukaran budaya dan mobilitas manusia yang semakin tinggi mendorong perubahan paradigma pendidikan. Oleh karena itu sangat penting sekali di era saat ini, era teknologi saat ini, perubahan paradigma itu sangat-sangat menonjol. Kemudian Islam sebagai agama universal mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang jelas, yang jika diterapkan dalam pendidikan dapat menciptakan generasi yang berkualitas. Nilai-nilai Islam menegakkan pentingnya ilmu dan pendidikan dalam bentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia. Di sini kami tidak membedakan mana sekolah yang berdasarkan Islam atau pendidikan yang non-Islam, karena saat ini pendidikan di Indonesia sama-sama mengalami perubahan paradigma baru di era globalisasi. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pendidikan harus beradaptasi untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi modern dalam proses pembelajarannya, yang dimana penggunaan teknologi ini metode pendidikan tidak boleh mengabaikan nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Kemudian siswa adalah harapan masa depan. Oleh karena itu pendidikan harus mampu membangun karakter dan keberanian siswa agar siap menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh siswa di era yang serba cepat ini. Nah, siswa harus dididik, harus diberikan kepribadian agar siswa tidak melupakan yang namanya moral. Kemudian yang ketiga adalah integritas teknologi dengan nilai Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya pintar dalam hal akademis, namun harus mampu menerapkan nilai luhur dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi siswa saat ini tidak hanya harus pintar unggul dalam berpikir dalam akademis, namun harus bisa menerapkan nilai-nilai luhur yang diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian pendidikan di era globalisasi juga harus mempertimbangkan keberagaman budaya Islam. Keberagaman budaya Islam mengajarkan nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Bagi sekolah yang berdasarkan agama ataupun sekolah non agama, itu akan ada keberagaman dalam mengajarkan nilai toleransi. Kemudian sekolah sebagai institusi pendidikan harus menjadi lingkungan yang positif, di mana siswa dapat tumbuh berkembang sesuai dengan nilai yang diajarkan. Jadi sekolah adalah sebagai wadah tempat pendidikan di mana lingkungan itu harus banyak positifnya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang seperti bullying, kemudian
tidak toleransi dan teman. Kemudian di era globalisasi membuat kompetisi semakin ketat. Jadi di era globalisasi ini ketat sekali, siswa bersaing dengan teman-temannya baik bidang akademis maupun bidang. Namun kadang-kadang kita lupa nilai-nilai keagamaan harus ditonjolkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan di mana di dalam pendidikan itu yang jelas ada visi dan misi, harus jelas apa sih visi dan misi dalam pendidikan itu, baik yang berlandaskan agama ataupun negeri ataupun swasta. Kemudian kurikulum berbasis nilai Islam, ya di mana harus ada kurikulum. Tanpa kurikulum pendidikan tidak akan berhasil. Kemudian metode dalam pembelajaran yang interaktif, peran guru sangat penting, di mana seorang guru adalah buku dan ditiru, di mana seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Kemudian lingkungan sekolah penting sekali, di mana lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi kepribadian siswa. Guru sudah memberikan materi yang bagus, memberikan moral yang bagus, namun lingkungannya kurang bagus, ya siswa akan ikut-ikutan. Yang selanjutnya pengembangan karakter, karena karakter anak ini saat ini berbeda-beda ya. Kita ketahui bersama antara siswa A dengan siswa B tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Ada pentingnya adalah pemberdayaan orang tua, di mana orang tua juga harus turut serta dalam pendidikan. Jangan hanya ini anak saya tolong dititipkan, tolong dididik, namun di rumah orang tua cuek aja. Itu tidak boleh. Kedua orang tua juga diikut sertakan dalam dunia pendidikan di era globalisasi saat ini. Toleransi dan keberagaman budaya. Jadi saya yakin di satu sekolahan, satu pendidikan itu tidak hanya sukunya satu-satu, pasti bertoleransi. Banyak ada suku Jawa, suku Sumatera, ataupun suku-suku yang lain. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nah ini sangat penting sekali. Saat ini tidak boleh dalam era globalisasi ini, kita tidak boleh ketinggalan baik internet. Bahkan anak-anak sekarang juga disebut nama Gen Alpha atau Gen Z ya. Nah itu harus kita saat ini harus kita ikuti. Kemudian evaluasi adalah proses pembelajaran. Sangat penting evaluasi. Hari ini evaluasi, besok evaluasi. Karena apa? Evaluasi akan memberikan dampak yang positif untuk keberagaman selanjutnya. Selanjutnya pengembangan kurikulum responsif. Nah, kurikulum saat ini mudah-mudahan di era Pak Menteri yang baru ini kurikulum akan berubah, akan ada perubahan yang signifikan untuk anak-anak kita nanti. Keterlibatan komunitas, pembiasaan sikap positif, ini banyak sekali di sekolah. Yang datang salaman, cium tangan, itu pembiasaan sangat positif. Itu akan memberikan nilai yang positif di era globalisasi saat ini. Kemudian peningkatan keterampilan sosial, pembelajaran berbasis proyek. Saat ini di kurikulum Merdeka banyak sekali proses proses-proses pembelajaran yang berbasis proyek ataupun bisa berbasis dengan beramai-ramai dengan berkelompok. Kemudian sekolah juga ada namanya kegiatan ekstrakurikuler, penerapan teknologi, refleksi dalam pendidikan, lingkungan yang sehat, serta kerjasama internasional. Kalau kita akumulasikan kegiatan ekstrakurikuler ini akan berimbas pada penerapan teknologi seperti pramuka. Saat ini pramuka juga harus mengikuti perkembangan, bela diri, silat dan lain-lain, harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Harus ada kerjasama baik lokal maupun internasional. Kemudian tidak kalah penting adalah di mana penelitian tindakan kelas. Jadi antara kelas A dan kelas B tidak akan sama siswanya, harus ada perubahan-perubahan sedikit. Kemudian pentingnya pembinaan spiritual. Jadi pembinaan agama itu penting sekali karena dasar-dasar manusia adalah keagamaan. Kemudian membangun jaringan alumni, pembelajaran berbasis masalah dan evaluasi berbasis spiritual. Jadi keagamaan juga wajib dievaluasi. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan berbasis nilai Islam. Jadi dalam sebuah lembaga, seorang pemimpin juga harus bisa mengambil nilai-nilai Islam. Penciptaan keterhubungan antara ilmu dan iman, pengembangan soft skill, kemudian dalamnya Dewan Etik Pendidikan, serta pengajuan moral. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Fajar Nuriman yang telah menyampaikan materi tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan di era globalisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi pertanyaan kepada Saudara Nuril Khairi, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana nilai-nilai Islam ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di era globalisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam
dalam manajemen pendidikan di era globalisasi tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Mas Nuril atas pertanyaannya. Bagaimana sih nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di era globalisasi? Wah, ini sangat luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih. Jadi kurikulum pendidikan ini bisa disisipkan ya untuk nilai-nilai keislaman atau ajaran-ajaran moral. Dan kita ketahui bersama saat ini di dalam dunia pendidikan negeri itu pendidikan agama Islam hanya seminggu sekali. Nah, itu bisa ditambahkan seminggu atau sampai 3 kali karena tidak mungkin pelajaran keagamaan itu sangat sedikit. Jadi harus dikit demi sedikit. Bahkan saat ini di kurikulum Merdeka ini bukan hanya agama Islam, namun di matematika, kemudian di IPA ataupun tingkat SD juga sekarang sudah banyak nilai Islam yang dikembangkan. Nah, seperti itu. Jadi kita siswa dikit demi sedikit, jadi tidak terlalu banyak, tapi bertahap. Mungkin tuh ya Mas Nuril. Kemudian akan saya jawab langsung yang kedua, apa sih tantangannya yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan era globalisasi. Jadi tantangannya sangat luar biasa sekali ya dalam globalisasi saat ini, karena nilai-nilai Islam atau sekuler itu berpotensi mengikis identitas, di mana tanpa kita sadari akan terjadi perbedaan pemahaman antar budaya, di mana pengaruh gadget saat ini sangat luar biasa. Namun kalau kita selaraskan dengan nilai-nilai Islam, ya insya Allah di dunia pendidikan ini akan menjadi pendidikan yang universal, baik dalam keagamaan maupun dalam kegiatan-kegiatan dalam pendidikannya. Mungkin itu saja Mas Nuril. Terima kasih kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dengan sedikit kita bertukar pikiran ini bisa menjadi pembuka wawasan untuk kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jawaban dari Saudara Fajar Nuriman atas pertanyaan dari Saudara Nuril Khairi. Sudah dijawab dengan lugas, sudah dijawab dengan jelas oleh Saudara Fajar Nuriman. Untuk yang selanjutnya kami cukupkan sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.